sahabat, kembali kita berjumpa dalam Sapangan Pengerja pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai orang-orang baik. Apakah sahabat merupakan orang yang baik? Nah, bagaimana sahabat kita bisa mengetahui orang-orang yang baik tersebut? Kita bisa mengetahui orang-orang baik itu dari apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu merupakan iman yang dinyatakan lewat perbuatan, bukan? Orang-orang baik tersebut adalah orang-orang yang suka memberi dan berbagi dalam hidup mereka. Atau biasa kita sebut dengan altruis, orang-orang yang memang tidak memikirkan diri mereka sendiri, mereka lebih condong untuk bisa memahami orang lain, berbagi dengan orang lain, seturut dengan apa kebutuhan dari orang-orang tersebut. Itu yang kita juga sebut dengan berempati. Berempati berarti kita menyadari apa yang mereka pikirkan, rasakan, butuhkan, sehingga apa yang kemudian diberikan adalah seturut dengan kebutuhan orang tadi. Dan yang pasti adalah tanpa memikirkan diri sendiri, ya. Saya ingat akan seorang yang saya kenal, mungkin tidak kenal dekat begitu, tetapi pengalaman ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Orang tersebut adalah seorang penatua, mantan penatua GKI Kayu Putih, yaitu almarhum Bapak Dewa. Saya mengenal beliau pada waktu itu saat kami sedang berjalan bersama-sama di mobil. Ada beberapa orang penatua di situ, dan Pak Dewa duduk di belakang, almarhum Pak Dewa duduk di belakang, saya sedang di depan nyetir kalau nggak salah. Nah, sahabat sekalian, dalam perjalanan itu Pak Dewa kemudian bercerita tentang pengalaman dia dalam hidup, suka duka dalam berusaha, berbisnis, dan segala macam. Dan di dalamnya dia bercerita tentang segala pergumulan-pergumulannya dia. Yang menarik adalah pada saat itu saya merasakan saya mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah sukacita, sebuah tenaga yang tidak tahu datangnya dari mana. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri waktu itu, ada apa ini? Ya, dari mana saya mendapatkan sesuatu ini? Pada saat saya menyetir, sahabat sekalian. Lalu peristiwa kedua bersama dengan beliau adalah pada saat beliau sedang sakit, ya badannya sudah lemas dan kondisinya cukup kritis. Lalu kami melawat beliau bersama-sama, dan yang menarik pada saat pelawatan itu, kalau biasanya kami melawat, kami yang memberikan sukacita, penghiburan, doa, itu ya, kata-kata yang menguatkan, begitu. Nah, pada hari itu justru yang saya rasakan berbeda. Saya justru merasakan saya yang mendapatkan kekuatan, saya mendapatkan sukacita, saya mendapatkan ketenangan. Dan saya kembali bertanya, ada apa ini? Dan kemudian saya menyadari bahwa itu semua adalah sesuatu yang diberikan oleh Pak Dewa tanpa ia sendiri harus memikirkan itu. Di saat-saat sedang sakit, di saat-saat sedang lemah, tanpa sadar dia selalu berbagi. Dia selalu memberi. Entah semangat yang dia punya, entah cerita yang dia nyatakan, entah senyuman yang dia berikan dalam kondisi seperti itu. Tidak banyak saya mengalami pengalaman seperti itu, sahabat sekalian. Dan saya bisa mengenang beliau. Karena apa? Karena saya menyadari tanpa dia memikirkan dirinya sendiri, tanpa dia harus merencanakan apa yang dia mau katakan atau dia bagikan. Semuanya mengalir dalam dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, di dalam dunia kita yang penuh dengan tantangan, persaingan, dan segala macam yang lain, kita menjadi orang-orang yang mudah sekali terjebak untuk memikirkan diri kita sendiri. Sukses, kebahagiaan, apa yang bisa kita dapatkan, itu adalah bagian yang lebih sering kita pikirkan kemudian. Yang justru kemudian membuat kita menjadi stres, kita menjadi depresi, dan kita tidak bahagia. Kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa mengurangi stres kita kalau kita berfokus kepada orang lain. Kita bisa kemudian merasa bahagia saat kita justru kemudian memberi kepada orang lain, berbagi dengan sesama kita, tanpa kita memikirkan diri kita sendiri. Jadi kebahagiaan adalah pada saat kita memikirkan
orang-orang lain di sekeliling kita. Dan kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan, kita bagikan kepada mereka. Dunia kita mengajarkan kita untuk fokus kepada diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita fokus kepada orang lain. Matius 25 bercerita apa yang Yesus katakan tentang kerajaan Allah. Bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memberikan pakaian pada saat mereka membutuhkan pakaian. Orang-orang yang memberikan makanan saat ada yang lapar. Orang-orang yang memberikan minuman pada saat mereka sedang haus. Bukan memberikan makanan pada saat mereka kedinginan. Oleh karena itu, empati sangat dibutuhkan di dalam diri kita. Dan kita hanya bisa mendapatkan empati tadi saat kita berfokus kepada Tuhan. Dan juga berfokus kepada orang-orang lain. Bukan memikirkan apa yang bisa kita dapatkan, tetapi bagaimana kita bisa memberi seturut dengan kebutuhan orang lain. Nah, sahabat sekalian, tentu hal ini merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Semua orang diberikan kemampuan ini. Saya punya satu pengalaman di dalam hidup. Waktu itu saya bersama-sama dengan anak-anak muda Kayu Putih melakukan baksos, ya, membagikan sembako kepada orang-orang di sekitar gereja. Dan kemudian setelah sore cukup lelah, saya pulang. Di dalam perjalanan dekat rumah, saya berjumpa dengan seorang tukang sol sepatu yang membawa gembolannya, gitu ya, panggulannya. Dan entah kenapa saya melihat ekspresi mukanya begitu lelah, begitu capek. Dan saya nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada sebuah energi yang mendorong saya untuk berputar balik, kemudian berhenti di Alfamart terdekat, begitu ya. Dan saya turun, saya lari ke dalam, saya membeli beberapa minuman dan roti. Dan kemudian saya bergegas kembali ke mobil dan berusaha untuk mengejar si tukang sol sepatu tadi. Saya berhenti dan kemudian saya keluar dan memberikan bingkisan kecil tadi, yang sangat sederhana, sahabat sekalian. Dan di situ saya bisa melihat satu tatapan yang begitu bersyukur dari Bapak tukang sol tadi. Dia mengucapkan satu kalimat terima kasih yang bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saya tahu itu lahir dari hati dia, karena saya tahu itu yang dia butuhkan. Dan setelah itu kemudian saya merasa begitu bersyukur, saya merasa begitu bersukacita. Saya merasa saat itu saya tidak punya masalah apapun dalam diri saya, dalam hidup saya. Nah, sahabat sekalian, kita juga mungkin pernah merasakan hal itu. Dan itu bisa memberikan kita satu sense of purpose. Bahwa kita adalah orang-orang yang punya panggilan, punya tujuan dalam hidup. Itu bagaimana kita menyatakan, membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan. Yaitu dengan menyatakan kasih kepada sesama kita. Semua orang bisa melakukannya. Sahabat bisa. Saya bisa. Dan satu survei percobaan, ya, yang dilakukan mengatakan bahwa hampir semua anak kecil itu pasti merespon dan memberikan apa yang bisa mereka berikan seturut dengan kondisi yang ada pada saat itu untuk membantu orang lain. Satu hal yang menarik. Jika anak-anak kecil saja bisa melakukannya, tentu kita pun bisa melakukannya. Dan kita melakukan itu bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan kasih yang luar biasa buat kita. Dia membagikan dirinya buat kita. Ada satu pepatah yang mengatakan, life works in mysterious way if we open up ourselves to it. Hidup akan bekerja dengan luar biasa saat kita memberikan diri kita untuk terlibat di dalamnya, di dalam karya keselamatan Allah, yaitu kasih, dengan memberi dan berbagi kepada sesama kita. Tidak harus materi, bisa saja tepukan, senyuman, sapaan, ataupun banyak hal lain. Mari, sahabat sekalian, kita hidup untuk berbagi dengan sesama kita. Tuhan memberkati.